Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Edisi kali ini, iki ora live toh. Wah, lali. Konten wae. Edisi konten kali ini bukan ini, bukan itu juga. Konten hari ini, konten hari ini kita akan membahas apa, Mas Ber? Manut. Wah, Mas Ber baru dasari blog Fish Air. Konten hari ini kita akan membahas masalah tinggi exhaust blok porting semi. Nah, gede. Pasti kemarin ada yang penasaran dan ada yang WA juga, Mas, apa benar tinggi exhaustnya 25, motornya hijau itu benar. Terus rata-rata tinggi exhaust di tempatnya Mas kalau morting berapa? Kalau saya tinggi exhaust rata-rata buat semi harian itu tingginya 26. Pasti pada jadi pertanyaan, kenapa kok 26? Kadang 27 aja motornya ngok. Kenapa kok Masnya berani 26? Ya nggak apa-apa, maksudnya kan tiap bengkel punya punya hitungan sendiri-sendiri, punya pakem sendiri-sendiri, dan di bengkel sini pun punya hitungan sendiri. Ini kebetulan saya baru morting blok buat porting semi. Buat porting semi ini bloknya blok nik. Ini blok standar yang belum diporting. Ini. Dan ini blok yang sudah diporting sama Mas Ber. Baru didasarin. Ini nik juga mereknya. Ini yang separuh sini sudah tak garap. Jadi memang ini sengaja tak garap. Yang separuh ini udah sampai finishing, sedangkan yang separuh sini baru didasarin sama Mas Ber. Dari inlet. Nah, kelihatan yang sebelah kiri yang udah sampai finishing, yang sebelah kanan yang baru didasari. Dari inlet, ya kan? Dari transfer kecil, transfer besar, transfer dalam itu timing transfernya. Nah, yang separuh belum, yang sebelah kiri sudah. Buspotnya juga begitu, separuh lah aku nggarap, Mas. Pengerjaannya separuh-separuh. Nah, tuh kelihatan. Nah, kelihatan kan buspotnya yang satu udah maju, yang separuh belum. Exhaustnya pun begitu. Yang separuh udah kipas itu, yang separuh masih standar. Tak fokus ke. Wah, kok nggak fokus toh kameranya, Pak. Ini njaluk ganti kamera gini. Nah, seperti itu. Yang sebelah sini, sebelah kiri udah profilnya udah terbentuk, yang sebelah kanan belum. Dari bawah pun kelihatan seperti itu. Ya kan, yang dari bawah separuh udah kipas sampai finishing, yang separuh belum. Nah, di sini kemarin yang banyak menjadi pertanyaan dan ada beberapa mekanik juga yang tanya sama saya, dia ya kita nggak ngomongin siapa, nggak ngomongin bagaimana, cuman ada blog saya itu di daerah Kalimantan juga ada mekanik sana, ada daerah Palembang juga ada. Dia tanyanya gini, Mas, kenapa kok sampean bikin exhaustnya 26? Apakah nggak terlalu besar untuk portingan semi? Nah gitu, sedangkan saya bikin portingan semi aja ukuran 27, motornya atasnya ngambang, bawahnya ngok, kurang besar tenaganya. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai situ. Enggak, ceritanya dia ngerjain blok kiriman dari sini, terus dia heran kok ukurannya gede banget. Tetapi waktu dipasang, kenapa kok motornya masih ada tenaganya, atasnya juga enggak ngempos, bawahnya juga tetap ada tenaganya. Terus dia kan tanya, intinya semua pertanyaan seperti itu. Kenapa kok ukuran sampean kok besar-besar, tetapi masih ada tenaganya? Dan lagi sepuyernya kecil-kecil, rata-rata cuman sepuyer standar, bahkan yang pakai box filter knalpot bobokan daerah Jawa Baratan kayak gitu kadang main jetnya di bawah standar.
Dan seperti RX spesial saya, motornya di dalam. Pas edisi nyobain RX spesial saya, ada yang heran juga, bener mas itu suppliernya 145 bener, sedangkan supplier standar ini kan 150, berarti kan lebih kecil di bawah standar. Rahasianya apa? Nah, rahasianya kalau memang bener-bener kita ngerjain blok itu tahu tentang komposisi blok, cara porting dan lain sebagainya, ngukurnya gimana, itu pasti semua ada solusinya. Ini nggak cuman masalahnya nggak cuman di blok aja loh ya, tetapi ada sambungannya juga di head sama setting karbu. Makanya kemarin ada pertanyaan tambahan gini, headnya padahal nggak terlalu padat, tidak terlalu padat kompresinya, headnya masih hitungannya low, tetapi kok masih kuat bawahnya. Sedangkan biasanya kalau kompresi low, kompresi tidak padat, itu biasanya bawahnya lemes, tetapi kok punya sampean masih kuat. Ya itu tadi kan intinya kalau blok sama head kan tetap berkesinambungan. Jadi nggak cuman di blok aja atau di head aja atau di karbu pun semua itu ada sambungannya. Maksudnya nggak tertuju semuanya pada blok seker, enggak. Pertama di masalah blok, kita bahas masalah tentang porting aja dulu. Sebenarnya porting itu tidak harus asal besar, enggak. Tidak harus asal tinggi, enggak. Yang jelas pengertian dari porting itu intinya cuma merapikan saja, mengarahkan yang belum terarah, dan istilahnya setiap sudutnya harus benar-benar pas. Jadi kadang orang kalau mata awam ya melihat misalkan blok seperti ini. Misalkan blok seperti ini, pasti yang dilihat dari awalnya wah portingannya pertama halus, kedua portingannya rapi, tetapi dia nggak melihat dari sisi dalam, dari sisi sudutnya, dari sisi arahnya dia nggak melihat. Rata-rata mata awam seperti itu. Dan biasanya dia langsung ambil segmat, diukur semua, tingginya berapa, lebarnya berapa, besarnya ukurannya berapa. Nggak dilihat dari bagian dalam. Oh ini ngarahnya kemana, terus ini sudutnya bagaimana, sudah bener apa belum. Ini mungkin contoh dari yang blok yang sudah diporting sama Mas Sur. Intinya yang sebelah sini kan Mas baru didasari. Kita akan contoh aja yang blok standar lah. Ini kalau bahas masalah porting, pertama yang harus jadi dasar itu harus paham tentang sirkulasi bahan bakar di dalam blok seher. Blok seher itu titik pembakarannya di mana, terus sirkulasi bahan bakarnya, muternya seperti apa, cara kerjanya, flow-nya gimana, harus paham dulu. Kalau belum paham ya susah juga jelasnya. Tetapi secara mata awam yang jelas, kalau blok standar seperti ini, kadang ini flow-nya kacau semua. Bisa dikatakan kacau kenapa? Karena dia kebutuhannya cuman ya bukan kacau. Istilahnya cuman seperlunya saja, seperlunya dan sesuai karakter motor tersebut, karakter standar motor tersebut. Jadi kadang seperti ini, misalkan kalau ini sekat transfer besar sama sekat transfer kecil, ini arahnya masih kacau, dia ngarahnya tetap ke belakang sini. Makanya kalau motor asal dibesarkan, kalau asal membesarkan lubang blok, itu biasanya ininya dibesarkan, ditipiske, entah itu posisinya miring seperti ini, atau miring seperti ini, atau dibagi dua kayak gini ada juga. Nah, tetapi dia nggak paham sirkulasi gas bakar itu mutarnya seperti apa. Dari putaran kerkas harusnya bisa kita logika. Dan juga kalau putaran kerkas itu biasanya kan misalkan mutarnya begini, berarti otomatis kenapa kok transfer bagian besar itu yang bagian belakang pasti melengkungnya ke atas. Ini. Terus transfer bagian kecil biasanya melengkungnya ke tengah seperti ini. Nah, kalau standar biasanya cuma asal dibesar-besarkan, kita ibaratkan misalkan ini selang besar, ini selang kecil. Semprotan air tekanan yang sama antara selang besar sama selang kecil, pasti selang besar kalah sama semprotan selang kecil. Bisa dikatakan kenapa kok terus motor jadi boros, nggak ada tenaga. Ini asal dibesarkan,
asal ditinggikan, nggak diarahkan, biasa ini kan udah bener. Ini ke sana, arahnya ke sana, nggak lurus ke sana ya. Ini nggak lurus ke sana, tetapi gas bakar itu semua arahnya ke sana. Soalnya kenapa? Sirkulasi kerkasnya itu muternya kan gini. Otomatis gas bakarnya juga terdorong ke sana. Baik itu transfer besar, itu arahnya ke sana. Transfer kecil pun arahnya seperti dari awal ke sini. Nabrak ke sini, makanya ini ada tirusnya ke sini. Tetapi kalau cuman tirus seperti ini, ya kurang lancar. Makanya terus ini biasanya dikecilkan. Yang semi ya biasanya nggak sampai habis, tapi kalau kegunaannya buat balap ya kadang ini sampai lancip. Lancip pun itu tergantung porsi masing-masing, tergantung orang ngarahkannya. Biasanya kenapa kok jadi boros? Jadi biasanya itu semprotan transfer besar itu kan semprotannya ke bawah terus dia mantul ke atas, ya kan, mantul ke sini, mantul ke atas, diledakkan, didorong oleh buspot, dia terdorong oleh shaker ke ruang bakar, ke titik pembakaran, ke busi. Setelah meledak dia baru keluar ke exhaust. Sirkulasinya kan seperti itu. Jadi kenapa kok motor itu boros, kenapa kok motor itu nggak ada tenaganya? Misalkan motor korean tenaganya gede, motornya galak, tetapi minta bensinnya boros. Jadi biasanya kalau asal dibesarkan, asal ditinggikan, dia nggak tahu sudut sama arahnya, ya kacau. Pembakarnya di sini kacau semua. Misalkan ini tadi arahnya ke sana, sedangkan yang kecil arahnya ke sini. Otomatis kan dari semprotan transfer besar ini dia langsung bablas ke ruang bakar, bukan ke ruang bakar, dia langsung bablas ke exhaust, langsung keluar lewat exhaust. Soalnya kenapa? Terdorong dari dorongan gas bakar dari transfer kecil ini. Nah di sini kita bagaimana caranya harus putar otak, kita logika saja gimana biar caranya transfer besar nggak kalah sama transfer kecil. Nah makanya yang di blok-blok balap itu kadang bloknya ada yang dimakan, digerus, ini ke sana, lancip ke sana, ini sampai miring seperti ini. Sambungannya antara transfer besar sama transfer kecil sampai miring seperti ini. Tetapi itu belum tentu efektif juga. Kenapa? Kalau cuman yang disasar cuman daerah sini, sedangkan daerah dalam sana sama dalam sana itu nggak diarahkan, ya mubazir. Kalau masalah mengarahkan ini, yang jelas arahnya sudah tak kasih tahu, dan prinsip dasarnya juga sudah saya kasih tahu. Kita nggak nyebut angka, kita nggak nyebut hitungan, soalnya tiap bengkel punya hitungan sendiri-sendiri. Ini cuman logika gamblang aja, gimana caranya mengetahui sirkulasi block shaker di dalam ruang bakar di dalam block shaker. Misalkan ya ini tadi semprotannya, semua block shaker pasti sebelah belakang sini transfer besar itu pasti ada cekungnya. Soalnya kenapa cekung? Itu untuk mengarahkan gas bakar biar mantul ke sana. Jadi dia masuk dulu, soalnya putaran kerkas kan begini, ya kan? Putaran kerkas begini, otomatis kan semprotan bahan bakarnya kan dorongannya ke sana, tuh, sini terus belok nyemprot ke sana, ngarahnya ke sana. Nah, ketabrak sama transfer kecil kan sebelah sini kan, ini ada belokannya, ngarahnya ke sini, ngarahnya ke tengah, ngarahnya ke sini. Otomatis transfer besar kalah sama transfer kecil. Nah biar bagaimana caranya kita bentuk daerah sini sama daerah sini itu harus pas. Ini kalau hitungannya pas, sudut sama arahnya pas, ini karakter bloknya jadi kuat, block shaker kuat, dorongan transfernya kuat, itu nanti dia keluarnya di torsi. Kalau buat harian nanti keluarnya tenaganya dia di angkatan pertama, istilahnya RPM rendah mau ke RPM atas itu dia dari sininya. Kita belum ke masalah head loh ya, head itu intinya cuman pelengkap aja. Intinya kalau 2 tak itu tetap fokusnya di block shaker seperti itu. Kedua, masalah porting. Kemarin saya juga pernah lihat portingan itu, ada yang ngomong gini, cara portingnya gimana? Saya lihat sendiri di channel lain itu kan sebelah sini ini kan melengkung, ya kan? Melengkungnya ini pun mengikuti bentuk lengkungan luar. Sama sini juga seperti itu. Nih, sama yang luar juga seperti itu. Terus dia ngomong portingan harus licin, portingan harus halus. Portingan harus bentuknya rapi dan lain sebagainya. Salah. Kenapa saya bilang salah? Sebenarnya di dalam dunia racing pun kalau kita melihat
Itu kuncinya itu bukan di halus sama kasarnya portingan, bukan dari bentuknya, tetapi dari arah sama sudutnya, sama volume. Ini volume transfer besar, transfer kecil. Ini yang blok standar ya. Kita ibaratkan. Ini yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Wah, ilatek Leo. Ini. Ya kan? Ini dibentuk lagi, yang sini dibentuk. Sebelah dalam sini dibentuk. Ya, sebelah dalam sana dibentuk. Sebelah sini pun dibentuk. Jadi sini rata seperti ini. Dalamnya ini juga rata. Ini untuk sebenarnya cuman untuk pemanis saja. Harusnya kenapa? Kemarin ada yang ngomongnya gini dia. Sebelah sini sama sebelah sini itu lebih pendek, sedangkan sini melentung. Nah, kalau sebenarnya kalau orang itu ya saya nggak nyebut orang lah. Kalau sebenarnya tahu di dunia balap, sebenarnya portingan seperti ini pun kadang terlalu halus. Tetapi kalau ini dijual di pasaran, pesanan orang kalau nggak halus seperti ini diprotes saya. Mas, kenapa portingannya nggak rapi? Kenapa portingannya nggak halus? Bentuknya nggak tertata. Sedangkan sebenarnya itu bukan masalah di situ. Yang jelas arah, sekali lagi arah sama sudut. Ini gas bakarnya mau diarahkan kemana? Sudutnya mengarah ke pojokan mana? Ingat, transfer itu ilmu angin seperti ini, ilmu gas bakar seperti ini, itu ilmu pantulan loh ya. Misalkan mau ke atas sana, mau ke atas lebih kuat ke atas, ya sebelah bawahnya kita kurangin. Jadi biar mantulnya ke atas sana, turun ke bawah sini, mantul ke atasnya sana, itu lebih kuat. Makanya saya yang semi pun kan biasa, ya maaf, ini cuman sini aja. Biasanya kalau ini kan rata, kalau enggak sini lancip, sini turun, ya kan, nggak miring seperti ini, Dan di sana pun bagian dalam sana, kelihatan nggak? Bagian dalam sana pun biasanya masih kotak sama seperti standarnya ini. Nah, masih kotak seperti standarnya ini, tetapi di bagian dalam sana. Jadi yang lancip cuman bagian sini. Ya buat apa? Sama aja. Itu cuman pemanis saja. Pemanis di sini, tetapi dia nggak memperhatikan arah sama sudutnya. Seperti itu. Ini misalkan ini aja masber yang mendasari yo. Sik ndasari masber sing garap bloke. Nah, kadang ada portingan yang masih seperti ini. Ini. Nah, kadang masih seperti ini. Di balap sekalipun portingan seperti ini, portingan masih kasar seperti ini, nggak berbentuk seperti ini. Ya jauh ya. Ini yang finishing. Ini yang finishing maksud saya. Ini yang sudah jadi. Ini yang tinggal finishing, ini yang sudah jadi. Kenapa saya bentuk rapi seperti ini? Ya untuk kebutuhan konsumen, soalnya ya itu tadi harus rapi. Kita jual kualitas, nggak jual kuantitas. Tetapi secara efisiensi bahan bakar, secara sudut, secara hitungan total di blok saya kita maksimalkan juga. Nggak cuman arahnya. Intinya kalau balap kan gini, diambil seperlunya saja. Nggak perlu bentuk yang bagus, nggak perlu bentuk yang istimewa, harus licin, kadang ada yang mengkilap, itu nggak perlu seperti itu. Justru kalau malah di balap itu harus kasar portingnya. Soalnya kenapa kalau kasar? Ini ada sambungannya juga tentang ruang bakar yang kadang kerkas dipoles, ruang bakar dipoles, nah itu ada sambungannya juga. Kenapa harus kasar? Soalnya bahan bakar itu pengkabutan itu kalau kena bahan halus seperti kaca lah ininya, itu dia nggak jadi embun, tetapi ngumpul jadi satu terus netes. Kalau netes jadinya dia nggak diembunkan, tapi disemprotkan. Nah, kalau disemprotkan pembakarannya nggak bisa sempurna, tenaga yang keluar berkurang. Kalau di balap itu dia nggak harus seperti ini, nggak. Ya ada yang harus seperti ini. Soalnya ini tentang kerapian ya. Kalau dia tentang detail hitungan, dia ngukurnya nggak perlu seperti ini. Dia bikinnya nggak perlu seperti ini, cukup serapinya aja. Yang penting arahnya sudah pas. Dan satu, ini diburet. Transfer besar sama kecil ini diburet. Saya pun seperti itu. Misalkan ya memang nggak pernah. Pasti pada tanya, kapan sampean buret? Ya memang kalau saya buret saya bikin sesuatu yang sekiranya itu privasi nggak pernah saya posting. Nah, ini
caranya kalau yang buat balap itu dihitung, walaupun bentuk kiri sama bentuk kanan itu beda, tetapi kalau volumenya sama arahnya itu dia pas, ya nggak masalah. Kan dia cuman bentuk, bukan tentang arah, bukan tentang sudut, ya kan? Tak contohkan seperti ini. Itu tadi salah satu block seher Ninja yang baru viral, ya kan? Bisa dilihat sendiri, portingannya nggak ada halus-halusnya, jauh lebih kasar dari ini, jauh lebih kasar dari ini. Tetapi motor itu bisa kencang, motor itu bisa base temp, dan dekanya pun tinggi. Rahasianya yaitu tadi, bukan masalah portingannya harus halus kayak yang itu tadi pernah ngomong. Dan kemarin malam pun saya sowan ke tempatnya sesepuh bengkel di Jogja juga, dia ngomongnya gitu, ngapain harus halus, ngapain harus bentuknya bagus, yang penting kan fungsinya. Ya bener, kalau orang balap memang harus cuman diambil seperlunya saja. Bahkan dia pun kadang ngomongnya gini, orang lain yang lebih senior ada yang ngomong gini, kadang sekarang harian pun lebih salah kaprah daripada di balap. Kenapa? Kadang spare part yang di balap aja tidak semewah, tidak sesangar yang motor-motor harian sekarang. Padahal motor balap sekarang itu sebenarnya malah simpel-simpel, nggak perlu spare part yang aneh-aneh. Nah, itu yang penting itu bukan kok masalah bentuknya harus rapi seperti ini, sudutnya harus tertata. Ya memang kalau sudut itu nanti hubungannya memang dari arahnya. Mereka bikinnya itu cuman diburet ininya aja, transfernya ini, cara nyamburinnya ya simpel kok. Sebelah dalam sini, ini cuman di sebelah sini, ini ditutup pakai isolasi atau lakban, transfernya ini, ya kan. Kalau udah ditutup kan otomatis airnya nggak bisa berobos, rapet kan. Nah tinggal ini dikasih seperti ini, terus ini diburet, ketemu volumenya berapa, ya kan. Terus nanti tinggal yang satu ditutup lagi, diburet juga, ketemu volumenya berapa. Misalkan yang sebelah sini, oh volumenya udah 13 misalkan ya, sebelah sini masih 11,5, yang harus dikurangin yang mana. Kita tinggal melihat, entah itu yang bawah, entah itu yang atas, entah itu yang samping luar, samping dalam. Misalkan, tak misalkan ya, ini misal, hitungan angka tadi cuma semisalkan saja. Ini, yang sini masih menonjol, yang dia bilang portingannya masih belajaran, harus berapa tahun lagi baru fase. Nah, sebelah sini masih menonjol, sebelah sini sudah rata. Yang ini masih menonjol, ya kan. Nah itu kalau beretanya itu cuma 0,5 misalkan tadi selisihnya, ya berarti sudah dengan logika atau yang sini sudah mirip-mirip bentuknya, ya kan, arahnya sudah sama, sudutnya juga sudah, berarti daripada yang sini dikurangin. Itu yang penting itu volumenya sini, volumenya transfer kiri kanan itu harus sama, bukan dari rapi sama ndaknya, mengkilap sama ndaknya. Kadang salah kaprahnya seperti itu, dan banyak orang terkecoh dengan portingan yang mengkilap-mengkilap. Jadi dia merasakannya itu dengan mata, bukan dengan tenaga. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ini saya bisa ngomong seperti ini karena juga bimbingan dari yang tua-tua. Saya konsultasi dulu apakah benar saya dapat istilahnya informasi seperti ini itu apakah benar. Nah, sedangkan saya juga melogika sendiri, dan ternyata logika saya dengan saya cocokkan dengan yang beliau-beliau yang sudah senior-senior, ternyata juga ada sambungnya. Jadi rapi-rapi seperti ini itu sebenarnya untuk menipu mata saja. Yang penting itu hitungan sudut sama arahnya pas. Insya Allah kalau ininya udah pas, block seher itu udah kuat duluan. Makanya kenapa kalau saya bikin blok exhaustnya pasti tinggi. Soalnya kenapa berani exhaust tinggi? Soalnya karakter dari transfernya tadi kan sudah bilang, bagaimana transfer besar jangan sampai kalah sama transfer kecil. Terus sirkulasi gas bakar di dalam blok seher ini harus pas. Kita harus paham itu duluan. Kalau belum paham jangan sekali-kali main blok seher, cukup menikmati saja. Itu makanya kalau blok itu transfernya udah kuat, dari ngarahnya sini udah kuat, kita berani main exhaust tinggi. Dan biasanya kalau walaupun itu exhaust tinggi, kadang ada orang yang ngomong gini, Mas exhaust tinggi biasanya bocor. Enggak, motor-motor yang dari sini exhaustnya standar semua. Seperti itu yang punya Mas Sunoto itu, sepuyere nganggo pira sum kuwi sum? 155.
Itu motor portingan exhaustnya tinggi 25, sepuirnya cuma pakai 155 loh. Lebih tinggi satu step dari standar. Pilotnya piro? 32 pilotnya. Ini bloknya baru tak lepas. Soalnya kemarin kan habis diajar motornya. Nanti kita ukur sama-sama apakah benar blok sehernya Mas Sunoto ini 25 dan apakah ini tinggi exhaustnya yang semi harian ini 26. Kalau saya biasanya 26 yang untuk blok-blok seher kiriman. Tetapi kalau mesin motor yang dari sini saya bikin 25. Kenapa? Exhaust semakin tinggi, RPM dan kecepatan pun dia semakin tinggi juga. Tetapi biasanya putaran bawah dikorbankan. Tetapi kalau kita nguatinya dari sini nggak masalah. Dari bawah bloknya udah kuat, kita ngontrol atasnya biar lebih jalan, biar lebih teriak, biar lebih kencang. Dari exhaust ditinggikan. Nih, dari inlet aja udah ketahuan kok. Ya kan? Ini inlet, ini yang sudah tak bikin sampai finishing. Arah buspot, ya udah kelihatan. Arah buspot sama yang standar aja udah kelihatan. Ini yang belum tak pegang, ini yang sudah tak pegang. Dan ini inletnya, kacamata 2 ini yang sudah tak pegang sebelah kiri. Dari sini pun ketahuan kenapa saya ngambilnya itu yang bawah. Kenapa saya ngambilnya itu yang bawah sini, bukan yang atas sini. Kita harus paham dulu, maksudnya gini loh. Yang namanya hisapnya seher, itu kan seher posisi ke bawah. Berarti hisapnya arahnya ke bawah. Makanya ini saya ngarahinnya ke bawah juga. Kadang yang balapan sini sampai habis, saya arahin ke bawah. Bukan sini yang dibabat, bukan. Kadang salah kaprahnya seperti itu juga. Bahkan tentang posisi sudut buspot aja. Buspot itu ngarahnya kemana Mas? Buspot itu ngarahnya kok bisa yang kuat ini buspot. Kenapa kok arahnya kalau sampean cenderungnya ke depan busi? Ke depan busi berarti jatuhnya ke sini. Nih. Sum. Cekelno HP ku sum, tak jelaske sum. Biar HP-nya dipegangkan sama Mas Andri. Oh iya, sangu gedang wong arepen. Iki lah aku jelasin lagi berapi-api iki. Ndak pembodohan. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Kadang kita itu terlalu dibodohin oleh ya piye ya, bengkel-bengkel YouTube ngono kae. Dan tadi malam pun saya ketemu sama Bang Jae yang dari Kalimantan itu ya ada keluh kesah juga. Dia masukin 125 saya tempatnya Pak Deheru KT dan kita ngobrol ke sana. Dia sebelumnya pernah masuk ke bengkel ini. Tetapi begitu sampai sana ketemu dengan Pak D, ketemu dengan saya, persepsi dia berubah drastis. Pemahamannya tentang mesin juga berubah juga. Ini biar saya jelaskan. Jadi ini buspot. Kenapa kok saya arahnya tajam seperti ini? Ngarahnya ke sini. Ini. Kenapa ngarahnya ke sini? Bukan ke sini. Sedangkan titik ledak itu kan di sini. Busi kan di tengah. Ya kan? Kenapa saya lebih ke sini? Paham? Ini jadi pertanyaan juga. Lebih kuat kalau sampean mau bikin karakter motor kuat dari bawah, buspot juga pengaruh juga. Buspot itu dia ke kontrol awal tenaga. Bisa jadi nolong motor lemes, motor bawahnya kurang bertenaga, misalkan ketinggian exhaustnya dan lain sebagainya bisa ditolong lewat buspot. Bukan dari tinggi loh ya, saya nggak ngomongin tinggi dari tadi, nggak ngomongin besarnya, nggak ngomongin tinggi, tapi arah sama sudut. Arah seperti ini jatuhnya motornya bawahnya kuat. Tapi kalau arahnya kita buka ke atas seperti ini, dia top speednya lebih kencang. Tapi kalau exhaust sudah terlanjur besar, otomatis kan top speednya lebih tinggi. Tetapi bawahnya terlalu kedodoran, bawahnya terlalu lemas, makanya buspotnya ditekuk seperti ini. Ini udah arah sama sudut. Terus jadi ini pasti pada tanya, kenapa Mas malah di depan busi, bukan pas ke busi? Biasanya kalau kita seperti itu, ada yang kita lupa apa? Kinerja seher. Seher itu kan kinerjanya kan mendorong ke atas. Kalau kita mendorong ke atas, kalau seher itu mendorong ke atas gini, kalau kita
jatuhin arahnya itu pas ke tengah, otomatis kalau dia kena dorongan ke tengah kan jatuhnya bahan bakar malah di belakang busi. Iya enggak? Logikanya loh. Jadi pembakarannya kurang, ledakannya kurang besar. Makanya kita condongan seperti ini. Biar kenapa? Kalau udah arahnya ke sini, arahnya biasanya sama ke squeeze-nya kan. Ini kena ledakan busi, dia arahnya ke tengah. Ledakannya lebih besar. Kalau ledakan ini, saya beberapa kali ngomong tentang perumpamaan, misalkan yang terbakar. Ini yang terbakar sini, arahnya kok ke sini. Berarti kan butuh bahan bakar besar biar ininya bisa lebih besar apinya. Kalau cuman ke sini kan biasanya cuman kena cipratannya ke sini. Tetapi kalau ini arahnya udah bener, kita nggak perlu bahan bakar debit yang banyak, nggak perlu bahan bakar yang semprotannya yang banyak, debit bahan bakarnya besar juga nggak perlu. Itu yang tak contohkan tentang ini tadi, salah satunya. Ini yang udah tak bikin, ya kan? Ini yang standar. Ini ya standar blok. Nah, standar blok lebih tegak lagi. Tuh. Sedangkan yang udah tak bikin, tuh. Seperti itu. Jadi beberapa kali dari edisi kemarin saya ngomong tentang arah dan sudut, dan tak umpamakan tentang pembakaran apinya di sini. Kalau misalkan mau memperbesar apinya, arahnya masih ke sana, bukan ke sini. Ya ini cuma kena cipratannya seperti ini tadi. Tapi bukan kok terus kita menerima secara mentah-mentah, oh ternyata dicipratkan. Enggak. Itu ada sambungannya dengan transfer besar, transfer kecil, buspot, inlet, dan lain sebagainya. Coba kita hitung aja, nanti tidak kira kokean ngomong. Ini ya, Mas Andri pegang HP. Ini udah tak kerjain separuh. Ini udah sampai finishing. Yang separuh sini itu masih standar. Nek kurang fokus ditemokke. Wis nyedak gini. Ini sekarang tak sigmat. Sigmatnya pakai sigmat digital. Akurat ya toh. Tak sigmat. Sik. Tanganku gedong ya. Ini iki. Wis kok kidul Mas Andri. Ini tak sigmat ya. Ininya udah sejajar. Jelas dong. Mah geser. Tak nolkan lagi ya. Biru. Tak nolkan lagi. Kelihatan ya jajar ya. Berapa? 26,46. 26,46. Saya ngambilnya di sini. Ini tak kunci dulu ya, 26,46. Saya ngambilnya di sini. Di sini. Ini belum pas di tengah. Kalau pas di tengah sini, karena ini belum tak tinggikan, berarti bisa 26 bersih. Ini saya semi ukurannya 26. Exhaustnya tingginya. Kalau full harian itu tingginya 25. Tetapi kalau untuk motor-motor yang mesinnya sampai ke sini, kita setting langsung di sini, kita berani 25. Tak contohkan ini yang blok semi. Ini yang blok Banyuwangi, punyanya Mas Sunoto. Ini yang kemarin saya ngomong tingginya berapa Mas? 25. Sekarang tak coba. Ini dinolkan lagi, dah posisi 0. Kita lihat. Sejajar ya? Sejajar. Berapa? 25,31. Didetailkan lagi. Cek, tak sedangnya cek. Jajar ya. 25,23.
Ukuran segini biasanya kalau buat harian motornya ngok, tapi tempatnya Mas Sunoto motornya nggak ngok. Kopnya boleh dilihat, coba dicek Mas Andri kopnya, sampean cek dulu. Kopnya ini dia kopnya. Yo, diukur ke sisan Mas. Ya, ukur ke. Ini kopnya, bubutannya nggak banyak ya, ya kan? Lebar squeeze-nya juga nggak lebar-lebar banget kok. (8,78) maksudnya 9 mili. Lebar squeeze-nya ini cuma 9 mili. Ya kan, nggak sampai 10, nggak lebih. Harusnya kalau exhaust besar ininya harus lebar. Tetapi kok ini cuman butuh kopnya cuman lebar squeeze-nya cuma 9 mili. Ya itu tadi, kalau ininya sudah benar, ininya cuma ngikutin aja. Ini yang jelas patokan awalnya ini. Jadi tidak selamanya motor nahan atasnya kurang jalan, kurang kuat dan lain sebagainya itu kurang kompresinya, kurang besar, enggak. Kadang malah ada yang kebesaran kompresi. Ini aja hitungannya kebesaran kompresi. Ini yang benar itu bubutan kop itu. Busi sama kopnya itu sejajar seperti ini. Yang benar. Ini aja ring businya double loh. Pakai 2. Pakai 2 loh. Tuh kelihatan ring businya pakai 2. Kemarin yang pasang ya aku kok. Nah, itu kemarin yang masang Mas Andri. Soalnya kenapa? Pakai ring busi 1 motornya nahan, kurang ngayun, atasnya kurang kuat. Jadi motornya bawahnya cuma kuat-kuat tok, tengah atasnya kurang jalan. Daripada ngubah macam-macam, saya tahu hitungan transfernya ini udah benar, hitungan inletnya udah benar, hitungan exhaustnya udah benar. Kompresi primer pun udah padat. Kalau ini udah istilahnya ini udah pas. Ini kok terlalu kuat dengan hitungan volume segini, volume istilahnya ini 13,5 lah. Dengan volume segini, dengan lebar squeeze cuma 9 mili. 9 mili itu hitungannya sempit loh kalau air king. Biasanya rata-rata 10-11 loh. 10,5, 11. Nah, ini 9 mili. Kenapa motornya masih kuat? Tapi atasnya kurang ngayun. Kita cari lewat spuyer nggak ketemu, makanya kompresinya kita kurangin. Perlu diingat, satu ring busi itu 0,02 dari volume buret. Ngitungnya bukan cuma ringnya aja, tetapi lebar keseluruhan. Seperti itu. Jadi kadang ada juga. Ini wis nyekel aku gentenan. Ya. Wis iki jongkine aku. Kowe iki dipasangi nggone Mas Sunoto. Wis tak garap kok. Wah, iki pengen ngecek. Jadi saya cuma ngecek, ini nggak saya kerjain lagi nggak. Sekernya aman apa enggak buat biayaan kemarin. Ini portingnya sama ya. Utuh. Oh, rano sing cacat. Ya kan? Mesran OB sama Pertalite. Nih portingnya malah nggak halus-halus kok tuh, ya kan? Soalnya kenapa ini cuma dipasang di sini. Dan hanya di sini pun yang bisa dengan hitungan seperti ini. Monggo dipasang Mas Andri. Nah, tadi portingannya tadi tempatnya Mas Sunoto sama ini. Sama yang ini, masih halusan yang ini. Soalnya kenapa? Kalau ini saya kirim kondisinya cuman seperti ini, pasti saya dikomplain, Mas nggak rapi dan lain sebagainya. Sedangkan yang saya arahkan di sini tentang fungsi dari kinerja ruang bakar, bukan tentang memanjakan mata, tetapi kita memanjakan tenaga. Seperti itu. Ini kita nggak lancip-lancip, enggak. Justru kita persing di sini biar nggak gampang ngejim, misalkan seperti itu. Nah, jadi pemahaman tentang porting, tentang kenapa kok exhaust besar motornya masih kuat, pemahamannya seperti itu tadi. Nah, mungkin edisi kali ini wis berapi-api le ngomong, aku urung rampung le kerja, Mas Beryosih Ndasari, Mas Andri saya masangi motor Mas Sunoto. Motornya Mas Sunoto udah finish, tinggal besok berangkat sama proyek Bandung Style murah meriah. Paket hemat. Sing penting jengat. Ranjengat ora kena dinggo jare Mas Andri. Dadak tuku pil kita.
Mungkin ngevlognya kali ini udah sampai segini aja dulu. Lanjut ke video besok tentang video top speednya Mas Sunoto. Tetapi kita top speednya cuma top speed harian aja, nggak terus kita mencari top speed. Nanti kalau motor kebanyakan top speednya, bawahnya biasanya susah. Mungkin cukup segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.